Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala sofil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya Allah kita semua masih bisa berkumpul bertatap muka meskipun virtual dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Dan tak lupa salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali, selamat sore juga kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di Zoom meeting hari ini. Alhamdulillah sudah join 72 partisipan di sore ini. Mohon maaf sebelumnya untuk suara saya cukup terdengar jelas ya? Jelas Mas Desa. Oke. Ya. Oke, kami lanjut. Insya Allah hari ini merupakan pertemuan yang kedua silaturahmi bersama Bapak Ibu reseller dari MySC Bento. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung juga beberapa hari terakhir. Minggu lalu kami pun sudah melakukan virtual meeting juga sama silaturahmi secara virtual yang dilakukan di hari Jumat pekan lalu sekitar pukul 7:30. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu materinya seperti apa, pertemuannya seperti apa, itu mangga bisa dicek juga di website kami ya, di website kemitraan reseller MySC Bento. Dan insya Allah untuk hari ini tidak kalah seru dibandingkan dengan pekan lalu. Untuk hari ini akan ada materi lagi. Saya contekannya sebentar ya. Hari ini insya Allah akan ada sharing, yaitu dari Kang Eka Purnamastanto yang merupakan praktisi program kemitraan. Jadi nanti kurang lebih yang akan disampaikan sore hari ini. Insya Allah nggak akan terlalu lama ya Teh ya. Sebelum maghrib insya Allah akan sudah selesai untuk Zoom meeting-nya. Jadi nanti materi yang akan disampaikan kurang lebih akan menjadi modal ataupun bekal untuk Bapak Ibu semua selama menjadi mitra MySC Bento. Oke. Betul. Jadi kita sapa dulu ada Kang Eka ya, Teh Nadia mangga. Ini kan kemarin Bapak Ibu pasti ya ngelihat poster yang sebelumnya, posternya kita burmin tuh ya, kita belum melihatkan siapa nih pematerinya. Nah, ini pematerinya adalah Kang Eka. Kang Eka ini sudah berkecimpung di beberapa penjualan beberapa brand. Jadi memang mentor saya juga gitu. Insya Allah kita akan sharing hari ini. Nanti bisa diakhiri dengan Q&A juga gitu, seperti minggu sebelumnya. Nah, boleh ya Mas Eka sudah bisa bergabung ya. Assalamualaikum Mas Eka. Ternyata semakin sore semakin bertambah ya Mas Gesa. Alhamdulillah pesertanya. Alhamdulillah. Boleh sambil dicolekin lagi ya untuk Bapak Ibu resellernya yang belum join hari ini. Karena sayang banget kalau misalnya nggak bisa join hari ini karena banyak banget materi yang mau disampaikan ya Teh ya. Betul. Karena lebih ke apa ya, kita mengetahui hal-hal mendasar yang harus diketahui oleh seorang penjual gitu. Karena kan nanti setiap minggunya ini materinya meningkat terus ya, Mas. Nah, jadi memang yang paling pertama ini yang sekarang kita bahas adalah hal-hal mendasar apa saja nih yang harus diketahui oleh seorang seller. Begitu. Ya, belum lagi Teh mungkin ada beberapa di sini yang memang sudah berkecimpung di dunia bisnis atau penjual produk apapun, tapi tidak juga sedikit yang memang masih pertama kali jualan ya Teh ya. Betul. Jadi ini jadi bekal pertama juga, jadi modal pertama juga untuk kedepannya, insya Allah bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Betul, insya Allah sangat bermanfaat ya. Gitu. Mohon maaf, ini sepertinya ada kesalahan teknis sebentar ya. Kita cek dulu Mas Eka. Halo, sudah bisa bergabung Mas?
Baik, Bapak Ibu sambil menunggu. Nanti setelah sesi sharing, nanti kita akan buka juga sesi tanya jawabnya Teh Nadia ya. Boleh nih Untuk sambil menunggu, kalau mau ada yang nanya dulu boleh kita Boleh. kenalan, mungkin ada yang mau mengenalkan diri dari keagenan mana mungkin. Alhamdulillah Teh, makin ramai Teh. Sudah di atas 100 sekarang yang join di Zoom meeting hari ini. Ya. Nah, Wah, sepertinya nih Mas Ekanya sudah bergabung ya. Tapi suaranya masih agak ini ya, Mas. Suaranya. Halo, tes, tes. Halo, tes, tes. Oh, sebentar. Ternyata ini penyebabnya. Oke, mohon maaf. Oke. Wah, alhamdulillah semakin bertambah. Alhamdulillah Mas Eka. Oke. Apa kabar nih Mas Eka? Alhamdulillah baik, terima kasih Teh Nadia. Alhamdulillah. Ya, boleh nih perkenalan ya Ibu Bapak semua. Ini mentornya Nadia nih di bidang seller, insya Allah. Nanti sharing-sharing ya Mas Eka, nggak apa-apa ya? Iya baik, sama-sama belajar juga ya. Ya, siap baik kalau gitu. Boleh, mau langsung dimulai aja Mas? Baik, boleh. Baik, mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh anggota dari kemitraan reseller Mayasi Bento, khususnya juga untuk pengurus di kemitraan Mayasi Bento, ada Teh Nadia, ada Kang Gesa, dan teman-teman admin support yang lainnya. Alhamdulillah sore hari ini saya senang sekali, sekaligus juga merasa berterima kasih sekali. Ini agak deg-degan juga sebenarnya ya, mendapat kepercayaan pada sore hari ini dari teman-teman di tim Mayasi Bento untuk sama-sama kita sharing ya. Di sini saya bukan sebagai guru atau bukan sebagai seseorang yang paling tahu begitu ya, tapi saya juga masih dalam proses belajar yang mudah-mudahan ada sedikit pengetahuan ataupun sesuatu yang mungkin lebih awal diketahui yang insya Allah pada sore hari ini bisa menjadi sesuatu yang positif yang bisa dipraktekkan dan dibawa setelah program Zoominar ini selesai oleh sobat di kemitraan Mayasi Bento ini ya. Kalau tadi Teh Nadia dan Kang Gesa menyampaikan mengenai profiling saya begitu ya, praktisi di program kemitraan. Sebetulnya jujur saya juga di sini masih belajar, dan kalau untuk profesi saat ini saya aktif untuk mengurus dan juga sebagai tim support dari program kemitraan yang kurang lebihnya mungkin saat ini saya pernah mengelola reseller sejumlah kurang lebihnya 5.000 reseller dengan 3 kategori bisnis yang berbeda, yang kurang lebihnya mungkin pengalaman yang saya pernah dapatkan dan alami ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Yang pada sore hari ini izinkan saya Kang Gesa, Teh Nadia untuk menampilkan slide ya. Ada slide di sini yang sudah dipersiapkan. Nah, ini sudah bisa terlihat ya untuk slide-nya. Materi pada sesi sharing reseller Mayasi Bento pada kesempatan kali ini ialah mengenai fundamental mindset super reseller, atau bagaimana sih mindset
dan pola pikir yang perlu kita miliki selagi kita menjalankan program bisnis di Mayasi Bento ini, seperti itu. Nah, mungkin mengawali dari sesi sharing ini, saya terlebih dahulu mengajak kepada para mitra sekalian untuk kembali lagi mengosongkan gelasnya, seperti itu ya. Karena saya yakin bahwa dari sekian banyak mitra reseller Mayasi Bento ini juga saya yakin jago-jago, sudah pada berpengalaman, bahkan mungkin dari tingkat jam terbangnya melebihi daripada saya gitu ya, yang masih baru. Tetapi kita mengajak di sini kita mengosongkan gelas gitu ya. Terlebihnya mungkin ada pengalaman baik dan bisa diambil dari segi hal positifnya. Apabila ada yang baik bisa dipraktekkan, dan apabila ada yang kurang kita nanti bisa ada mungkin sesi interaktif dan kita bisa saling bertukar pikiran, seperti itu. Nah, untuk yang pertama mungkin dari rekan Mayasi Bento sekalian, dari para mitra sudah pernah mendengar istilah bahwa kesuksesan itu terdiri dari 2 faktor, mungkin ya, basicnya seperti itu. Yang pertama ada di mindset dan yang kedua ada skill. Ini mencakup kepada kapasitas seseorang gitu. Ada mindset dan juga ada skill. Dan perlu diketahui bahwa menurut riset yang pernah dilakukan, ternyata mindset itu lebih berpengaruh ketimbang daripada skill seseorang. Bahwa tingkat pemikiran seseorang, kemampuan seseorang dalam mengkonsep pola pikirnya itu lebih berpengaruh daripada skillnya. Dan oleh karena itu seseorang yang ingin menjalankan sesuatu, terutamanya dalam menjalankan sebuah bisnis, dalam hal ini mungkin kemitraan Mayasi Bento ya, berjualan produk yang insya Allah juga pasarnya laris sekali gitu ya. Maka yang paling pertama harus dibangun adalah tentang mindset dan mental kita di dalam berbisnis, begitu ya. Mungkin kedepannya setelah ini juga akan dijelaskan mental yang seperti apa yang harus kita miliki. Nah, contoh simpelnya mungkin ya, mindset ini juga nanti berpengaruh juga kepada strategi dan juga terhadap mental kita ketika kita menghadapi segala sesuatu ataupun cobaan dan rintangan yang kedepannya akan kita hadapi. Sama ketika kita melakukan suatu perjalanan ke suatu tempat ya, tentunya kita belum tahu nih kedepannya kita akan menghadapi hal apa gitu. Nah, maka modal pertama kita selain hal teknis nantinya kalau kita perjalanan ke suatu tempat gitu ya, perbekalan, kemudian alat-alat lainnya. Nah, mental kita juga harus dipersiapkan. Bahkan ada sebuah perkataan yang menyampaikan bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan, begitu ya. Ketika kita ingin berjalan ke suatu tempat, kemudian mindset kita mengatakan, aduh kayaknya susah nih, aduh kayaknya ini berat banget nih. Nah, kalau misalkan mindset tersebut tertanam dalam diri kita dan itu menguasai alam pikir bawah sadar kita, maka hal itulah yang kita pikirkan, yang itu pun akan terjadi pada diri kita. Nah, kemudian lanjut ke step berikutnya ya. Di sini ada kutipan yang sudah menjadi catatan penting bahwa hal terpenting yang perlu dimiliki untuk sukses dalam bisnis yaitu mindset atau pola pikir yang tumbuh. Apa itu mindset? Mindset merupakan sebuah pola pikir atau kebiasaan berpikir. Kebiasaan ini adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga secara otomatis terjadi. Nah, saya kutip kembali ya, bahwa kebiasaan adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga otomatis terjadi. Nah, berarti basically mindset itu datang dari kebiasaan kita. Kalau misalkan kita membiasakan untuk melakukan sesuatu dan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka secara otomatis itulah yang akan menjadi mindset kita. Terkadang mindset juga bisa berpengaruh terhadap mental dan juga karakter kita gitu ya. Maka kalau misalkan kita simpulkan kepada kemitraan Mayasi Bento ini, mindset apakah yang harus kita siapkan ya, terutama untuk mungkin kita yang baru memulai ya dalam role model bisnis seperti ini, kita belum tahu pengalaman apa yang dan persiapan apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin tahapan dari mentoring pertama ini pas banget kalau kita ngobrolin tentang yang namanya mindset, karena itu yang menjadi modal pertama kita dalam menjalankan program kemitraan ini. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kalau kita ngobrolin tentang kemitraan Mayasi Bento, itu nggak jauh dari yang namanya kegiatan jual beli ya. Mohon maaf, maksudnya penjualan gitu ya. Maka
mindset yang perlu ditanamkan bahwa kita tahu makna dan tujuan kita untuk berjualan itu untuk apa, gitu ya. Nah, pasti udah banyak juga nih yang tahu bahwa oh, saya ikut kemitraan Mayasih Bento, saya ingin jualan karena saya ingin dapat materi, saya pengen dapat keuntungan. Itu sudah pasti gitu kan. Begitupun ketika kita beriklan ataupun kita ada ya sales page di dalam kemitraan Mayasih Bento itu, hal-hal apa saja yang akan didapatkan dalam program kemitraan ketika teman-teman bergabung menjadi mitra reseller. Oh, ada fasilitas A, B, C. Nah, salah satunya di situ ada potensi keuntungan. Dan itu mungkin yang menjadi daya tarik tersendiri buat teman-teman bergabung dalam kemitraan ini gitu. Nah, tetapi ternyata teman-teman sekalian, bahwa ternyata ruang lingkup yang bisa kita ke depannya itu pikirkan, itu cakupannya cukup luas. Tidak hanya sebatas bahwa jualan itu hanya untuk mengambil sebuah keuntungan berbentuk materi, teman-teman. Nah, karena kenapa? Kalau misalkan kita berpikir tentang materi terus ya namanya jualan gitu. Kadang untung ataupun kadang juga mungkin ada rugi. Kemudian juga kadang laris ya, kadang rame, kadang juga sepi. Nah, itulah namanya sebuah proses dalam penjualan gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita ada mindset yang lain daripada mindset yang tadi mengenai untung itu, kalau kita cuma punya modal, mindset kita cuma satu, ketika kita pengen untung doang, nah ketika kita ada stuck gitu ya di perjalanan, aduh kurang rame nih jualan, nah modal kita cuma satu, karena pengen dapat untung atau pengen dapat profit aja gitu. Nah kita nggak punya nih backup mindset yang lain, sehingga ya udah ketika mindset itu pondasi ya, ketika pondasinya itu lemah, ya udah bangunan yang dibangun setinggi apapun ketika pondasinya itu tidak kuat, ya maka akan mudah roboh. Begitupun dengan kita ketika menjalankan sebuah bisnis ya dengan role model program kemitraan seperti ini, kita jualan ya, kalau mindsetnya hanya sekedar kita mencari keuntungan yang wah pokoknya saya harus dapat untung karena saya jualan Mayasih Bento gitu. Ternyata pasar lagi sepi nih. Nah, akhirnya loyo, akhirnya nggak jadi jualan. Nah, ini rata-rata dari pengalaman beberapa reseller yang dulu pernah saya kelola, ini pengalamannya nggak jauh beda ya seperti ini. Bahwa dikala jualan rame, wah semangat, tapi ketika turun, wah udah habis itu malas jualan, habis itu nggak tahu kemana gitu ya. Itu siklusnya seperti itu biasanya. Tapi saya harap bahwa mitra Mayasih Bento ini adalah mitra Mayasih yang luar biasa, super, apalagi dibarengi dengan bimbingan dan program juga dari tim mentoringnya yang luar biasa. Insya Allah mantap ya, apalagi ini nanti dari Mayasih Bento itu kalau tidak salah ya Teh Nadia ya, untuk agennya juga ada di beberapa daerah, bahkan bisa langsung melakukan komunikasi dan interaksi secara langsung gitu ya. Jadi bisa tuh nanti saling silaturahim, saling kunjungan satu sama lain, bisa saling sharing juga. Insya Allah dengan kita sharing juga itu bisa semakin meningkatkan kepercayaan diri kita dan juga mental kita bisa semakin kuat. Nah, di sini kita balik lagi ke kutipan ya. Jualan adalah aktivitas menolong orang yang dibayar. Agar kita tidak termasuk yang orang yang putus asa dan mudah menyerah saat menjual, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu mengenai esensi jualan itu sendiri. Esensi jualan yang ingin dibahas di sini adalah tentang menolong orang gitu ya. Jadi mari kita barengi ya untuk memperbaiki mindset kita, atau mungkin kalau misalkan sudah ada nih di dalam mindset teman-teman, oh saya ingin dalam program kemitraan ini mindset saya jualan, selain untuk mendapat keuntungan, saya juga ingin bisa berkontribusi untuk menolong, seperti itu. Berarti kalau sudah ada, bagus, diperkuat lagi ya. Kalau belum ada, mari kita perbaiki. Nah, bahwa esensi jualan kita di sini adalah menolong. Karena ingat, jualan adalah aktivitas menolong yang dibayar. Ya, kalau misalkan niat dan mental kita ini jualan kita niat untuk menolong, ya, kita menawarkan ke banyak orang, ayo ini Mayasih Bento, bla 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 bla, dengan teknik penawaran yang mungkin diajarkan oleh tim support di sini, ya, kemudian juga dengan teknik-teknik lainnya seperti itu. Nah, pasti ketika melakukan penawaran itu, ya ada yang respon, ada yang enggak. Kalau yang ada yang respon, berarti ya alhamdulillah, berarti ada orang yang berkenan untuk kita tolong, seperti itu. Nah, kalaupun misalkan ada enggak, ada yang acuh misalkan apa sih ini produk apa sih gitu, atau saya kurang berminat, kita pun di sini enggak baper gitu. Karena niat kita menolong. Kalau ada yang tidak ingin ditolong, ya enggak apa-apa.
toh kita menawarkan pertolongan kok, bukan mau melakukan hal yang lain gitu. Sehingga mental kita tetap kuat bagaikan baja gitu ya, dan kita terus melanjutkan aktivitas kita sebagaimana mestinya seperti itu dalam menjalankan program kemitraan di Mayasi Bento seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, ada 3 alasan kenapa sih kita ini perlu melakukan kegiatan yang dinamakan jualan gitu. Ya, selain tadi esensinya bahwa jualan itu adalah aktivitas menolong orang yang dibayar, kita tolong orang nih, ya, kita menawarkan bantuan, kemudian orang mendapatkan bantuan dan merasakan manfaatnya dan kita dibayar gitu ya. Nah, selanjutnya ada 3 alasan lain mengapa teman-teman di sini perlu memperkuat mindset tentang alasan kenapa harus jualan. Yang pertama adalah bahwa ada kutipan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ternyata 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di perdagangan. Ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya pada saat beliau itu sebelum masa fase kenabian ya, Rasulullah juga seorang pedagang ya. Bahkan beliau pun adalah seorang reseller ya. Kalau kita tarik ulur kepada sejarah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, posisi beliau di situ bukan seorang bisnismen yang punya bisnis, punya produk, kemudian dijualkan produknya, bukan. Tetapi seorang reseller yang mungkin sama seperti kita saat ini menjualkan produk orang lain. Begitupun Rasulullah ya, menjualkan produk orang lain dengan ya sifat yang perlu kita teladani ya, sidik, amanah, tablik ya dan fatonah itu ya menjadi modal beliau sehingga beliau menjadi reseller yang sukses pada waktu itu. Nah, bisa dikatakan maka ketika kita menjadi reseller, setidaknya kita melakukan juga aktivitas yang mana Rasulullah pun melakukan di waktu beliau ya sebelum fase masa kenabian. Artinya, apakah jualan itu sunnah? Ada mengatakan iya dan ada mengatakan juga bukan, seperti ya. Ya, terlebih daripada kontroversi yang ada mengenai sunnah ataupun tidak, yang penting kita ambil dari sisi positif bahwa insya Allah ketika kita berjualan, kita melakukan sesuatu yang baik. Dan ketika kita mendapatkan rezeki, rezeki pun itu didapat secara halal gitu ya. Nah, step yang kedua adalah jualan ialah aktivitas menolong orang yang dibayar. Tadi sudah kita bahas ya di tahapan yang sebelumnya. Nah, ini masuk yang poin kedua. Nah, selanjutnya jualan adalah aktivitas paling cepat ya untuk mendapatkan uang atau aktivitas dapatkan uang yang tercepat. Ya, terlebih daripada profesi dari kita masing-masing itu berbeda-beda ya. Ada yang sebagai karyawan, ada pegawai ataupun ada juga yang dalam bidang agribisnis ya ataupun yang lainnya. Misal ya ketika kita menjadi seorang karyawan, bukan tentang baik atau buruk, bukan, tetapi kita membahas tentang aktivitas mendapatkan uangnya cepat atau perlu jeda gitu ya. Nah, berbeda ketika misalkan untuk karyawan itu menunggu sekian fase waktu untuk digaji. Kemudian yang di bidang agribisnis mungkin menunggu waktu sekian lama untuk panen. Di bidang peternakan mungkin ya menunggu fase di mana ya hewan berkembang biak dan ada musim untuk melakukan penjualan gitu. Nah, sedangkan untuk jualan ini ya kita ada barang, kemudian kita tawarkan kepada orang, orang ada berminat, orang itu mendapatkan manfaat dan kita dibayar, secara langsung kita bisa mendapatkan keuntungannya tanpa ada mungkin jeda waktu yang kita harus menunggu relatif cukup lama. Insya Allah sirkulasi keuangannya relatif cepat. Nah, itu bila dibandingkan dengan profesi-profesi yang lainnya. Di sini saya tidak menyebutkan atau konteks baik atau buruknya ya sebuah profesi, tetapi di sini saya membicarakan tentang aktivitas atau sirkulasi percepatan dalam mendapatkan materi berbentuk uang tadi. Oke, itu tadi 3 poin. Nah, selanjutnya ini nih yang paling penting. Kalau tadi tentang alasan. Nah, alasan kenapa sih kita perlu jualan? Nah, balik lagi nih. Apakah kemarin kita waktu daftar reseller Mayasi Bento, nggak tahu lah pokoknya mah saya mah daftar aja gitu, nggak tahu alasannya kenapa gitu ya. Ya alhamdulillah gitu walaupun nggak tahu alasannya, tapi sekarang pada sore hari ini ikut program mentoring pembinaan reseller Mayasi Bento. Nah, teman-teman ini bisa tahu, oh ternyata iya ya 3 alasan poin penting itu juga masuk terhadap apa yang saya rencanakan gitu. Berarti ya alhamdulillah gitu ya. Nah, selanjutnya mindset apa yang perlu kita ciptakan dan perlu kita tanamkan dalam diri kita agar kita semakin kuat mentalnya ya, mindsetnya semakin kokoh sehingga tidak mudah untuk roboh atau ditumbangkan. Yang pertama, beranilah berpikir besar.
pikirkan, targetkan, wujudkan. Mindset yang kuat akan membuat bisnis menjadi hebat. Oke, nah teman-teman sekalian, walaupun misalkan sekarang kita ini sebagai mitra reseller yang mana kita bukan pemilik produk, kita bukan pemilik bisnis. Namun saat ini kita hanya sebagai mitra reseller yang mendistribusikan produk. Tapi jangan anggap remeh profesi ini teman-teman. Ya, niatkan bahwa jikalau teman-teman mengikuti dan juga mengaplikasikan sistem ataupun beberapa ilmu yang sudah diterapkan dalam kemitraan Mayasih Bento ini, ya, jika itu menemukan hal yang positif dan baik, terapkanlah dalam bisnis-bisnis ataupun kegiatan ekonomi lainnya yang teman-teman ini miliki. Contoh misalkan, ada salah seorang teman saya ya yang pernah itu ingin belajar bisnis gitu. Kak Eka, ajarin saya dong tentang bisnis gitu. Oke. Cuman ada satu syaratnya. Apa Kang? Coba kamu ikut dan pelajari dalam program saya. Oke, siap. Nah, ketika diikuti, dipelajari, ternyata apa yang sudah diajarkan ataupun dibagikan dalam program kemitraan tersebut, beliau aplikasikan dan beliau sukses dan akhirnya beliau meng-create produk sendiri dan menggunakan sistem dari pengalaman ketika beliau melakukan program atau menjalani program kemitraan di kemitraan yang waktu itu saya tangani seperti itu. Jadi setelah mungkin teman-teman di sini di kemitraan Mayasih Bento dan teman-teman ada keinginan untuk membangun bisnis, membuat sebuah sistem penjualan atau belajar membangun tim dan lain sebagainya, ya. Inilah kesempatan emas buat rekan-rekan sekalian untuk mengambil banyak pengalaman di sini. Insya Allah banyak ilmu juga di sini. Kalau kita bayangkan ini sebagai lautan ya, lautan itu banyak sekali. Ada hewan di sana, ada terumbu karang, ada berbagai macam keistimewaan yang ada di laut. Nah ini kita bisa ambil banyak manfaat. Begitupun dengan kemitraan Mayasih Bento. Ya, bisa diambil dari secara profitnya, secara keilmuannya, belum lagi secara untuk komunikasi sosial di antara sesama reseller dan mitra. Insya Allah penuh dengan kebarokahan. Next, selanjutnya yang kedua, berani lakukan hal besar. Kalau tadi berpikir, sekarang lakukan. Ya, kita rencanakan terlebih dahulu, kemudian lakukan dan take action. Memang di segala sesuatu pasti ada resikonya, tapi yakinlah dengan resiko tersebut, semakin besar resikonya, maka kepuasan ketika kita berhasil dalam melewatinya pun akan terasa oleh kita. Next, selanjutnya berani membesarkan usaha ya. Kita yang awalnya milikilah ya target pribadi. Misalkan dalam 1 minggu itu saya closing sekian pitches ya. Wah, minggu berikutnya berapa nih? Buat challenge buat diri sendiri ya. Adakan untuk self reward. Oh, kalau minggu ini saya tercapai sekian pencapaian, minggu depan pencapaian nambah lagi. Wah, berilah apresiasi terhadap diri sendiri. Next, ya besarkan lagi dengan strategi yang baru dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya berpikir strategis dan taktis. Nah, kenapa sih yang pertama ini mengenai strategi? Nah, strategi dulu baru yang namanya hal teknis gitu. Karena strategi ini menentukan gitu. Sama seperti kita bermain bola ya. Apa sih yang membedakan antara tim yang menang sama tim yang kalah? Ya orang bilang katanya keberuntungan. Ya, ternyata enggak juga gitu. Kalau misalkan kita ngobrolin tentang main bola, ya main bola nendang bola, ada gawang, ada kiper dan lain sebagainya. Tetapi kenapa ada yang namanya pelatih yang itu dibayar secara mahal untuk memimpin suatu tim gitu? Karena apa? Karena beliau atau mereka memikirkan satu hal yang fundamental dalam permainan timnya, yaitu perihal strategi. Sama ketika kita berperang juga, ya perang kalau model zaman dulu gitu ya, kita perang pakai pedang, pakai tombak, pakai ya senjata lainnya. Ya sejak dulu seperti itu. Tetapi apa yang membedakan antara orang yang berperang menang dan kalah gitu? Yang membedakan itu tadi strateginya. Sampai ada ya strategi perang hondak waktu zaman peperangan dulu ya, membuat parit untuk apa gitu kan? Nah ternyata ada maksud lain dari strategi yang dibuat dalam suatu kegiatan tertentu. Nah selanjutnya berpikir kreatif. Nah ini teman-teman di kemitraan Mayasih Bento sekalian, bahwa siapapun kita, dimanapun posisi kita, berpikir kreatif akan memberikan satu peluang untuk kita untuk bertumbuh lebih cepat. Mengapa? Ya, karena di situ tingkat kemauan kita untuk bertumbuh itu semakin berkembang, gitu ya. Walau misal dari segala sesuatu untuk amunisi, ya penjualan ataupun hal lainnya di Mayasih Bento sudah disediakan, tapi kita bisa mencoba
melakukan hal-hal yang mungkin belum pernah disampaikan oleh tim ataupun belum pernah dilakukan oleh orang lain. Contoh misalkan, kalau kemitraan Mayosi Bento reseller kebanyakannya menjual langsung ke rumah-rumah. Ini penjualannya ya mungkin satuan. Tapi gimana caranya supaya saya bisa menjadi reseller terbaik untuk bisa saya menjualkan produk ini secara banyak gitu, secara masif. Gimana cara? Menghubungi restoran-restoran, rumah makan, atau membuka catering gitu kan dan lain sebagainya. Nah, itulah inovasi-inovasi yang didapatkan setelah kita berpikir secara kreatif ya. Tujuannya ya kita bisa bertumbuh lebih cepat dan juga bisa menjadi kunci pembeda antara kita sendiri dengan kompetitor gitu ya. Nah, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk dalam berkreasi, dalam berpikir ya, menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Selanjutnya berani terus belajar ya, terus growing. Ketika kita mengetahui ilmu sesuatu yang baru, apalagi nih kira-kira yang belum saya pelajari ya. Ya, kalau misalkan ada ilmunya di Mayosi Bento, silakan dipelajari. Kalau belum nanti request aja ke timnya. Kak, saya pengen belajar A, saya pengen belajar B, C dan lain sebagainya. Insya Allah nanti bila memungkinkan akan kita coba untuk berikan informasinya. Nah, selanjutnya fokus pada hal yang menguntungkan. Terkadang gini, kita sibuk gitu ya, memikirkan untuk hal yang sebetulnya tidak harus kita pikirkan gitu. Kadang, kenapa sih ini untungnya penjualannya bisa banyak ya? Kenapa ya? Akhirnya iya ternyata dia curang ini segala macam. Akhirnya kita sibuk untuk memikirkan urusan orang lain padahal kita belum mencoba untuk memperbaiki. Mungkin ada yang salah dari teknik penjualan kita atau dari segmentasi target market kita ataupun dari tools yang kita gunakan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu coba kita fokus memperbaiki terhadap apa yang kita miliki saat ini yang nantinya insya Allah akan memberikan keuntungan tersendiri untuk kita. Nah, diantaranya di sini ada fokus 7 fokus utama, diantaranya coba cari target market atau customer yang memang potensial, buatlah kemudian pembukuan keuangan, ini penting banget ya. Ya jangan sampai nih sobat sudah berbisnis sekian lama tapi belum tahu caranya membuat pembukuan keuangan atau membuat laporan keuangan. Nih apakah bisnis saya untung atau keuntungannya udah berapa gitu kan? Berapa modal untuk yang saya keluarkan, berapa profit margin yang saya dapatkan. Nah, itu ya jangan sampai teman-teman tidak tahu ya. Teman-teman harus mengetahuinya. Maka kalau belum tahu yuk pelajari, kalau misalkan sudah tahu yuk kita kembangkan lagi. Kemudian fokus pada hal yang menghasilkan, kemudian fokus kepada barang yang menjual ya. Alhamdulillah nih untuk yang produk Mayosi Bento ini insya Allah menjadi produk yang punya unique value yang insya Allah bisa lebih baik ya atau juga lebih potensial untuk kita pasarkan ketimbang produk-produk yang mungkin dengan kategori produk yang hampir sama tetapi insya Allah Mayosi Bento punya banyak value yang bisa diunggulkan ya. Kemudian customer service ini penting teman-teman ya. Kalau misalkan dari teman-teman sekalian sudah pernah pengalaman jualan, ya mungkin sudah pernah tahu tentang teknik closing, bagaimana cara mendapatkan prospek, bagaimana cara menggiring orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tahu kemudian tertarik untuk membeli, kemudian setelah membeli dia menjadi loyal terhadap produk itu, kemudian ada pengulangan pemesanan. Nah, ini teknik yang seperti ini yang perlu dipelajari dan saya yakin di Kemitraan Mayosi Bento pun sudah ada materinya. Nah, jikalau belum, silakan dipelajari teman-teman. Ya, nah kalau misalkan sudah mulai banyak nih ya untuk pemesanannya sehingga tidak bisa untuk dihandle sendiri, bangunlah tim, ya, hire customer service, ya, kemudian kita latih. Insya Allah nanti juga makin banyak SDM-nya, makin berkembang bisnisnya, teman-teman juga insya Allah secara keuntungan akan semakin mengikuti lah seperti itu. Jadi nggak usah diragukan ketika teman-teman meng-hire customer service. Nanti keuntungan dari buat saya harus dibagi dong dengan customer service. Nah, jangan berpikiran seperti itu karena ketika kita mengajak orang ya, terutama ini untuk kegiatan yang positif, nanti dapat profit dan profit pun insya Allah nanti akan mengikuti seiring dengan perkembangan kita dalam membangun bisnis tersebut. Nah, rekrutlah tim terbaik dengan kualitas terbaik ya.
bukan tentang kuantitasnya ya. Didiklah nanti ketika teman-teman itu punya customer service, didik customer service-nya dengan baik, tidak perlu banyak-banyak dulu, tetapi benar-benar kita fokuskan kepada customer service yang memang kita didik mereka untuk kedepannya dia memiliki kemampuan yang dengan kapasitas yang baik, dan juga mungkin dari satu orang itu bisa melebihi kapasitas orang-orang yang memiliki SDM yang jauh lebih banyak ya. Pasukan khusus untuk militer itu pernah saya dapat informasi bahwa satu orang pasukan khusus Kopassus itu bagaikan 10 orang. Nah, ini apa nih yang membedakan ya? Bagaikan 10 orang tentara biasa. Bedanya apa? Oh, mungkin karena kapasitasnya, skill, pengalaman ya, kemudian juga dari intelijensinya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang menjadi sampling ya untuk penjelasan nomor 7 ini. Nah, pertanyaannya sekarang tadi kita udah tahu tentang alasan kenapa sih kita berjualan, dan kita udah juga tahu tentang mindset apa aja yang perlu ditanamkan ketika kita memperkokoh diri kita untuk menjalankan program kemitraan ini. Sekarang pertanyaan dari saya. Hai Mitra Mayasi Bento, sudah siapkah Anda untuk menjadi reseller yang sukses? Jawaban Anda yang menentukan. Mungkin itu aja ya Teh Nadia. Ya mohon maaf nih agak sedikit lama mungkin ya, tapi mudah-mudahan bisa membawa manfaat ya Teh Nadia ya. Wah, alhamdulillah sekali Mas Eka, terima kasih. Ini materinya padat banget ya Bapak Ibu, alhamdulillah gitu. Banyak sekali nih yang bisa kita ambil dasar-dasar yang memang sebelumnya nih ada beberapa reseller mungkin yang ketika bergabung langsung fokus pada bagaimana caranya berjualan gitu, bagaimana caranya bisa dapat bisa dapat profit yang tinggi gitu. Tapi belum menerapkan mindset yang baik seperti apa gitu. Karena kan kemarin ini banyak di Zoom yang pertama, gimana nih cara berjualan yang baik, gimana cara menghasilkan profit yang tinggi gitu. Tapi mungkin belum menerapkan beberapa mindset yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Eka. Alhamdulillah. Nih Mas Gesa kemana nih Mas Gesa? Halo. Oke. Oh iya tadi nih sedikit nih dari penjelasan Mas Eka tadi ya, ada yang tentang berjualan itu adalah menolong orang. Kita berjualan itu sama dengan seperti menolong orang. Itu maksudnya mungkin seperti contohnya nih, kalau misalkan ada beberapa reseller yang sudah punya orderan tinggi nih, coba kita lihat ini kita sudah menolong berapa banyak ibu-ibu yang butuh bantuan kita. Karena kan kalau sudah dicek nih sebelum kita memproduksi produk Mayasi ini, pasar kita tuh siapa aja sih? Selain anak-anak, orang dewasa gitu ya, sampai sepuh. Ini ibu-ibu juga banyak yang nantinya akan menjadi pasar kita atau yang terbantu oleh adanya produk kita. Karena banyak dari ibu-ibu yang sering kita dengar ya baby blues karena harus ngurus anak, ngurus rumah, terus juga harus ngurus suami juga gitu. Jarang punya waktu me time sendiri gitu. Nah, dengan hadirnya Mayasi Bento ini bisa men-skip beberapa pekerjaan rumah yang tadinya sibuk di dapur harus masak segala macam, bikin Mayasi Bento akhirnya punya waktu untuk me time gitu, yang biasa mungkin ibu-ibu ada yang nonton drakor dan lain-lain gitu ya. Itu jadi akhirnya dapet kan momen untuk me time gitu, untuk healing gitu. Nah, ini banyak. Jadi kita memang berjualan ini adalah sesuatu hal yang diniatkan juga untuk menolong orang. Gitu ya Mas Eka ya? Kurang lebih seperti itu. Apalagi saya juga pernah lihat itu untuk Mayasi Bento itu salah satu keunggulannya ada yang untuk empati ya kalau nggak salah ya Teh Nadia ya. Nah itu juga kan salah satu keunggulan ya, yang mana kita bisa membantu anak-anak ataupun ibu-ibu yang sedang menjalankan program empati. Ataupun saya kira ya Teh Nadia bisa nanti lebih menjelaskan mengenai keunggulan dari Mayasi Bento yang sebetulnya dari keunggulan tersebut pada intinya adalah membantu orang banyak gitu ya. Dan itu yang bisa kita gaungkan untuk ya memperkuat mindset kita dalam berbisnis, utamanya dalam program kemitraan Mayasi Bento. Seperti itu Teh Nadia. Betul. Nah, kalau untuk MPASI ini betul saya juga yang mengalaminya sendiri gitu ya Mas Eka. Banyak banget ibu-ibu yang di luar sana yang bilang, aduh anak saya GTM, gerakan tutup mulut gitu. Anak saya juga seperti itu, dihadirkan dengan Mayasi, alhamdulillah kemarin makannya jadi lahap lagi gitu, mau makan mungkin bosen dengan makanan yang biasa dibuat di rumah gitu. Nah, ini memang hadirnya juga membantu. Ini jadi, barusan ada yang bilang ya, gimana Mas Eka? Bukan sekedar teori ya, tapi pengalaman pribadi ya Nadia. Pengalaman pribadi saya selaku ibu-ibu Indonesia gitu ya. Nah, tadi ada yang tanya juga nih, produknya ditambah
berapkah dong. Tenang reseller sekalian, memang betul yang dipasarkan sekarang ini baru ada 4 varian. Tapi bocoran sedikit, kita ini sudah ada total sekitar 10 varian lagi, 10 nih ya, nggak ada 2, nggak ada 1, ada 10 yang sudah lengkap BPOM dan halalnya, yang nanti akan kita launch. Tapi ditunggu tanggal launch-nya. Nah, nanti semakin penasaran kan, nanti ditunggu. Jadi insya Allah nanti akan semakin banyak lagi varian-varian lainnya yang bisa dipasarkan oleh reseller-reseller sekalian. Begitu. Betul kan Mas Gesa ya? Benar banget ya Nadia. Jadi insya Allah senjatanya akan makin banyak lagi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua. Dihitung aja tanggal mainnya. Insya Allah tidak lama lagi. Ya, BPOM halal sudah lengkap semua insya Allah Bapak Ibu. Nanti tinggal di pasar. Insya Allah sudah. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke Q&A benar. ya Mas Gesa. Soalnya waktu ternyata sudah menunjukkan pukul 5 nih. Kita harus agak cepat nih. Boleh. Siapa? Mau gimana Mas Gesa sistemnya? Raise hand? Raise hand aja boleh. Boleh. Mangga dipilih Mas Gesa. Di sini sudah ada 3 yang raise hand. Yang pertama atas nama Bapak Den Suryadi. Silakan Pak, jika mau bertanya. Oke, terima kasih Mas Gesa atas kesempatan diberikan buat saya dan salam hormat saya, selamat sore buat teman-teman semua. Sore Bapak. Saya sebenarnya sih Mayasi ini kenal, ini saya secara ini ya, bagaimana saya mendapatkan informasi Mayasi. Kita semua sudah tahu bahwa medsos itu bukan sesuatu hal yang aneh. Baik itu kita main di Facebooker, Instagram gitu kan. Kalau untuk media-media lain mungkin kita nggak pernah ketemu nih Mayasi itu apa gitu kan. Jadi akhirnya saya coba saya searching, kemudian saya browsing, kemudian situlah saya ketemu bahwa Mayasi itu ternyata tidak dijual bebas. Mayasi itu ada beberapa agent dan beberapa sekian banyaknya reseller. Akhirnya saya coba cari, karena wilayah saya Tangerang Selatan, akhirnya saya coba cari tahu, saya menemukan di daerah sekitar Lipo Karawaci, kalau nggak salah. Saya lupa nama Pak siapa sebagai agennya ya, tapi emang sulit sekali menyebutkan untuk namanya, itu sulit sekali. Akhirnya saya coba WhatsApp sama beliau, kemudian saya kasih, Pak, Bapak tinggal di mana? Oh, saya di Tangerang Selatan. Oh, Bapak kalau ke wilayah saya terlalu jauh, bla bla bla. Sekian saya lihat posisi saya di mana, diarahkanlah ke wilayah dekat saya. Dan itu pun saya anggap ternyata jauh juga dari saya. Akhirnya saya komunikasi lagi ke yang kedua, kan kalau nggak salah Tangerang Selatan itu maksimum sebagai agent ada 3 ya, kalau nggak salah ya. Betul. Nah, jadi saya tadi kepingin sebagai agent, bukan sebagai reseller, gitu kan? Karena saya terus terang saya belajar untuk kita menjual online dan segala macamnya. Akhirnya sudah, ternyata jauh juga, ternyata tuh ada 3, dan itu saya ketemu terakhirnya ke Pak Mas Dimas, wilayah Larangan Selatan. Mungkin di sini Mas Dimasnya ada atau tidak, atau diwakili Ibu Yuni sebagai istrinya. Nah kemudian sudah akhirnya, nah itu sini saya antara ibu yang tadi di Geraha Bintaro dan di wilayah Tangerang Selatan, akhirnya saya bingung ini. Ternyata mereka harus ada komunikasi antara agent dan agent. Karena saya merasa takut nanti salah dalam hal untuk saya melanjutkan ini, akhirnya saya coba gini, mereka udah rembukan, akhirnya, oh boleh Pak Suryadi boleh pindah ke Larangan Selatan. Akhirnya sudah komunikasi, sudah akhirnya saya coba ngambil di sana, kemudian ada beberapa, dan saya coba berusaha untuk iklankan di media grup WAG saya. Dengan cara saya coba-coba, akhirnya ada beberapa orang teman coba beli. Wilayah saya di daerah Tangerang Selatan, Bintaro, untuk menuju ke arah Parung, itu saya lakukan sendiri untuk delivery. Karena saya tahu delivery itu cukup mahal untuk menggunakan media seperti GoSend atau Express-nya Grab. Saya pikir, ya sudah deh, saya coba antarkan sendiri, akhirnya sekalian saya silaturahmi sama teman saya, udah sekian lama. Dan satu yang saya ambil itu adalah, saya ingin mencoba ini, mengenalkan itu produk, sehingga akhirnya saya sudah deliver ke teman saya, dan teman saya itu, ya maksud saya, oh ya, Pak Suryadi sudah mengantarkan ke saya, gitu. Dengan minim biasa, terus terang saya bilang, saya minta ongkir
seikhlasnya demi saya untuk menawarkan Mayasi ini. Oke, saya tawarkan ada berapa 4 produk Mayasi yang kita kenal. Akhirnya saya tawarkan beberapa produk akhirnya. Saya minta testimoni. Saya buatlah sedemikian rupa karena saya ikut di Instagram itu ada seperti kayak frame untuk saya minta foto mereka masing-masing. Saya sudah informasikan ke Pak Iwan, Mas Dimas di Larang Selatan. Saya punya ini testimoni mereka. Saya minta foto, saya pasang frame, dan saya posting di Facebook saya, di IG saya. Dan saya pun memasarkan tidak hanya seperti pemasaran antara di WAG, saya pasarkan di seperti kayak saya buka toko di Topet. Tapi sampai sekarang, mohon maaf, sampai sekarang responnya belum ada sama sekali. Dan saya coba gara-gara Mayasi ini, akhirnya saya coba ini saya beli itu sebelumnya itu saya beli freezer ya, karena saya yakin banget Mayasi ini suatu produk yang up to date ya, seperti dia bilang apakah mohon maaf seperti yang banyak di pasar seperti makanan ala-ala Jepang seperti Hokben gitu kan. Saya yakinkan bahwa setengah kilo harga segini kita mendapat setengah kilo dan cukup banyak saya pikir. Nah ini saya mindset saya tadi saya buat seperti itu nih. Tapi sudah beberapa saya jual, akhirnya kok sepertinya saya coba berusaha juga untuk memasarkannya. Nah, inilah saya benar butuh sama Pak Eki Purnama. Saya tadi udah dengar sedikit ya, Pak Eki Purnama, kita jangan pernah lelah. Jangan pernah. Saya tuh nggak pernah lelah jadi orang. Saya tuh karyawan ya. Saya karyawan di salah satu BUMN, sehingga sekarang 1,5 tahun saya tidak beraktivitas hanya WFA. Inilah manfaatnya saya. Jadi bukan saya artinya ya senang aja saya kegiatan seperti ini saya senang. Jadi saya mohon petunjuk juga. Usia saya udah bukan masih muda lagi. Saya sudah tua tapi saya kalau untuk naik motor saya bisa energik. Saya hobinya touring. Begitu. Jadi kalau ke Bandung aja naik motor oke lah. Mau ke Sukabumi untuk bagian pemasar saya siap gitu loh. Jadi artinya buat saya tetap ada hidup ini perlu kesemangatan tanpa kendor, maksud saya gaspol lah seperti itu. Seperti kayak meme-meme yang diberikan oleh di Telegram di grup saya udah masuk situ, itu pun saya ambil beberapa saya buat status saya di WAG saya gitu akhirnya. Tapi mohon maaf sekali emang responnya sedikit agak sulit ya karena ya saya juga nggak berkaitan penuh juga di situ karena saya bekerja juga akhirnya. Tapi tetaplah saya semangat ya. Semangat bahwa Mayasi ini suatu produk yang inovatif dan ada beberapa komen dari teman saya, wow, ini packagingnya oke banget ini. Packagingnya luar biasa nih. Dan plastiknya itu sekian mili gitu. Pokoknya ya mereka surprise lah. Nggak ada suatu produk yang seperti itu. Mohon maaf ya Pak Eka Purnama ya. Jadi saya bukan hanya mengada-ada sih ini seperti packagingnya si Mayasi ini menurut saya dan desainnya tim kreatornya juga luar biasa. Tapi saya coba ini di mana salahnya? Apa saya kurang apa gitu saya pikirkan. Tapi sekali lagi ya itu mungkin belum rezeki saya secara pribadi sebagai. Tapi jujur saya kemarin saya ingin daftarnya sebagai agen, bukan sebagai reseller. Gitu loh maksudnya. Pak Eka, Bu Nadia dan Pak Gesa sebagai moderator. Jadi saya pikir ini mungkin teman-teman juga masih banyak ngantri untuk bertanya-tanya. Ini yang saya dapatkan pengalaman dari Mayasi Bento. Tapi secara keseluruhan produknya bagus, oke. Eye catching-nya juga bagus, keren gitu kan. Sekali lagi saya perlu dukungan lah. Jadi apa yang kayak kira, apakah kita perlu ngadakan seperti kayak apa ya? Spot-spot. Bintaro please deh, Bintaro coba kita. Ini Bintaro ini kotanya berkembang sekali. Tangerang Selatan Bintaronya oke banget lah untuk kita untuk memasarkan ini. Saya sempat juga gini, sekali lagi, saya ingin juga ngebuat packaging yang sudah diajarkan oleh Mayasi di grup-grup itu seperti kita buat bento, produknya kita gitu. Sempat saya kebayang memang, sempat banget. Saya ini hobi masak saya. Saya ini hobi masak. Kalau mau lihat IG saya itu ada di situ. IG saya itu _soya situ. Itu full makanan dan mostly itu masakan saya dan kreatif saya gitu. Jadi sekali lagi saya terima kasih Mayasi sudah memberikan kesempatan untuk acara ini. Mas Gesa, Mbak Nadia dan Pak Eka Purnama sebagai motivator. Terima kasih sekali. Saya tunggu acara-acara seperti ini. Sorry tadi saya agak telat juga saya masuk ya. Oke, terima kasih itu aja buat saya Mas Gesa. Salam Mayasi, kita sehat selalu. Amin. Iya. Amin Bapak. Amin. Terima kasih. Wah, Mas pertanyaannya Randy. padat banget nih Mas. Mau dijawab oleh Mas Eka?
Boleh mungkin Boleh, silakan langsung dijawab ya, Teh. sedikit ya Teh Nadia dan Kang Gesa. Ini luar biasa nih Pak Den Suryadi ini reseller-reseller seperti ini sepertinya yang harus disupport nih ya. Jadi memang saya melihat nih dari tadi Pak Den Suryadi menyampaikan ini kayaknya udah apa ya, jadi eh, loyalis banyak sih banget gitu. Nah, jadi memang seperti itu. Ketika kita tadi saya sampaikan ya, walaupun misalkan kita sekarang belum sebagai pemilik produk, bukan kita yang memiliki produk, tetapi di sini kita sebagai mitra distribusi yang menjualkan pada customer secara luas gitu ya. Tetapi anggaplah kita ini sebagai pemilik brand tersebut dan kita mencintai ya brand tersebut. Sehingga saya melihat di Pak Den Suryadi ini ya luar biasa. Sepertinya salam suka Mayasi dan cinta Mayasinya ini udah meresap dan mendarah daging banget nih di Pak Den Suryadi ya. Terlepas daripada tadi mungkin ada kendala ketika supply produk ya, kemudian juga mendistribusikan dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk kebijakan perihal itu mungkin itu bukan ranah saya. Hanya saja sedikit mungkin tadi mengutip dari Pak Den Suryadi menyampaikan bahwa inovasi apa yang mungkin nanti ke depannya bisa kita create. Tadi Pak Den Suryadi sudah merencanakan membuat packaging khusus untuk kita memberikan penawaran lain mungkin berupa produk yang sudah jadi, itu create-nya bagus juga, itu inovasi yang cukup keren sekali. Ataupun mungkin nanti, nah enaknya itu kemitraan Mayasi itu seperti ini. Jadi kita ya karena wilayahnya itu berdekatan ya. Nah, justru dengan wilayah yang berdekatan ini ya kita bisa saling berkolaborasi. Nah, oleh karena itu ini mungkin nanti bisa difasilitasi ya oleh Teh Nadia atau oleh Kang Gesa ya, masing-masing dari mitra per regional per daerah tertentu nanti kita mengadakan meeting dan buatlah program di meeting tersebut yang mana nanti ya program tersebut kan kalau misalkan ada keuntungan ya insya Allah juga nanti yang merasakan adalah anggota dari wilayah regional tersebut ya. Nah, ini untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tadi seperti Pak Den Suryadi alami seperti itu. Mungkin ini hanya sedikit saran. Tetapi sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Pak Den Suryadi sudah cukup baik ya. Terlebih juga pengalamannya mungkin beliau luar biasa ya dibanding saya. Saya masih seumuran segini belum ada apa-apanya. Nah, untuk poin positifnya teman-teman resellernya ya yang lain mungkin yang bergabung dalam Zoominar pada malam hari ini. Tadi kita sudah menyimak penjelasan yang luar biasa dari salah satu reseller kita di Tangerang Selatan dan hal itulah yang perlu kita duplikasikan dalam diri kita. Mudah-mudahan nanti program yang seperti ini kita bisa saling sama-sama memperkuat gitu ya. Lini penetrasi dan penyerangan kita nih ke depannya seperti itu. Dan juga untuk defensifnya ya minimal mental kita setiap beberapa waktu tertentu terbaharui lagi, ada insight baru kan. Terlebih kadang-kadang kita memikirkan inovasi itu bukan hanya dari pemikiran kita sendiri gitu ya, tetapi dari pemikiran orang banyak gitu. Nah, karena berbeda kepala kadang-kadang inovasinya berbeda-beda dan mudah-mudahan inovasi yang didapat orang lain itu juga bisa bermanfaat buat kita. Mungkin itu aja sih, belum banyak yang bisa saya usulkan atau sampaikan dari tadi ya yang Pak Den Suryadi sampaikan mengenai perihal kebijakan. Mungkin nanti Teh Nadia dan Pak Gesa yang bisa nanti bantu handle. Seperti itu mungkin, terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Oke, terima kasih Pak Suryadi, Kang Eka untuk feedback-nya ya. Sedikit tambahan Bisa ya tetap dari Nadia. Iya, mangga Teh Nadia. Oke, kalau misalkan dari kebijakan di awal, memang kadang kalau ada reseller yang posisinya memang jauh dari agen yang domisilinya di tempat reseller tersebut, itu boleh dikoordinasikan. Gitu. Gak apa-apa. Nanti kalau misalkan Bapak kesulitan pun, nanti boleh, atau reseller lain misalkan ada kesulitan yang sama, itu boleh DM ke Instagram kita, @mayasibento. Nanti insya Allah akan ada admin yang membantu, gitu langsung dari pusat. Nah, kalau untuk kasusnya Bapak, ini memang ada beberapa reseller juga yang mengalami hal yang sama.
Tapi memang itu yang paling penting, siapkan mental kita karena ini Bapak baru mencoba, baru mulai gitu, jangan sampai nanti down terus gak mau mencoba lagi. Karena memang kalau penjualan itu kita tidak bisa hanya mencoba dari satu cara, Pak. Kita harus mengulik-ngulik banyak cara, banyak strategi gitu. Nah, salah satunya mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Eka, kita pelajari, kita dalami. Nah, minimal yang kita pelajari yang ada di Telegram itu kan sudah ada beberapa materi mentoring yang sudah kita share, itu bisa Bapak pelajari, luangkan waktu untuk memahami, untuk membaca dan memahami, lalu praktek. Nah, ketika praktek pun ini ada Bapak yang memang selaku agen di wilayah Bapak, ini Bapak Hawas ya, Hawas Adimas ya, itu kalau nggak salah yang di Tangerang Selatan. Nah, itu juga Bapak bisa diskusi dengan Bapak Hawas, ini gimana Pak, saya gimana cara menemukan pasar yang tepat gitu. Karena ini kalau poinnya menurut Nadia ini Bapak hanya belum menemukan pasar yang tepat. Yang perlu Bapak lakukan selain dari usaha yang keras, terus berusaha, terus mempelajari pasar, juga dengan kesabaran tentunya. Nah, tadi pun Bapak sempat bahas untuk ini ya, pengen coba dimasak gitu ya, dijual dalam bentuk siap saji, itu pun bisa Pak. Tapi kalau saran saya di awal memang harus cari rekanan dulu Pak. Nah, reseller ini gini, reseller itu nggak juga hanya jualannya sendiri aja, fokusnya sendiri. Itu Bapak juga bisa bangun tim penjualan. Nah, misalkan nih, kita cari teman-teman Bapak yang berpotensi. Mungkin iya, kadang ada orang yang setelah coba produknya, baru dia kelihatan potensi untuk berjualannya. Tapi ada juga dia yang nggak mau coba produk, tapi dia punya potensi berjualan. Sudah biasa jualan produk A, B, C gitu kan. Biasanya kita pasti punya nih, satu orang, kita siapapun ini pasti punya teman yang memang juga biasa jualan gitu, atau yang suka jualan gitu. Ataupun yang jualannya produk makanan. Nah, ini cari teman yang memang bisa kita ajak sama-sama untuk membangun usaha bersama gitu. Reseller tuh bisa seperti itu. Nggak cuma agen yang bisa, tapi reseller pun. Karena memang kalau agen, mohon maaf sebelumnya memang terbatas untuk masing-masing wilayah begitu. Tapi Bapak pun sebagai reseller ini memiliki potensi yang sama begitu. Nah, bangun tim penjualan, kita sebutnya sebagai marketer. Bisa dicari, mulai dari keluarga terdekat dulu, Pak, begitu. Kalau untuk penjualan. Tapi selain dari itu, kalau yang saya pelajari dari ketika belajar marketing gitu ya sampai sekarang, sebetulnya satu poin selain dari mindset itu adalah kita memahami betul product knowledge kita Pak, tentang produknya. Kita memang memahami produk kita sangat mendetil, sangat mendalam, komposisinya, tahun dibuatnya kapan gitu. Jadi ketika nanti kita memprospek konsumen, itu kita bisa menularkan nih apa yang konsumen ingin tahu dari produk kita. Karena pasti kalau konsumen tuh berpikirnya setiap produk itu mahal. Kalau ada yang jual sepatu anak harga 20.000, ibu-ibu pasti nawar jadi 9.000, Pak. Ada yang jual harga makanan harganya 100.000, pasti ada aja yang nawar pengen harganya 50.000. Semua produk tuh seperti itu. Begitupun produk kita gitu. Nah, memang kita harus mempelajari bagaimana caranya agar konsumen kita ini sama pemikirannya dengan kita. Itu satu. Dan yang kedua, untuk reseller, ini kadang kita lupa bahwa konsumen itu, mereka itu butuh sama suatu produk apapun, itu hanya 13%. Mereka butuh pada nih, misalkan ada yang jual produk vas bunga. Butuh sama produk ini tuh hanya 13%. Sisanya yang 87% itu adalah percaya bahwa mereka ini butuh produk ini. Nah, begitupun produk Mayasi Bento, kita harus membuat konsumen kita ini percaya bahwa memang dia itu membutuhkan produk ini dan produk ini itu ada manfaatnya untuk dia. Gitu. Kadang kan kalau kita ngelihat, wah harganya 48.000 gitu, mahal. Gitu. Padahal mungkin aja di rumah anaknya itu pengen makan bento yang seperti ada di restoran. Gitu. Kalau 48.000 di restoran cuma dapat 2. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu yang harus bisa kita sampaikan kepada konsumen kita yang harus sama. Jadi kita yang paham dan memahamkan konsumen kita. Kurang lebih seperti itu. Nanti ke depannya betul kata Mas Eka, kita buat lagi inovasi-inovasi baru, strategi-strategi bisnis yang baru. Nanti mungkin akan lebih mengerucut ya Pak ya, insya Allah per wilayah. Kalau sekarang ini dibuat dalam bentuknya seluruh wilayah di Pulau Jawa, nanti akan lebih mengerucut di pulau di masing-masing wilayah. Insya Allah nanti akan menjadi tujuan utama saya juga ke depannya Pak ya. Bantu doa nanti insya Allah kita mulai realisasikan. Begitu Mas Gesa kurang lebih. Oke, terima kasih Nadia.
intinya tetap harus semangat, jangan pantang menyerah, tetap kita belajar bareng. Insya Allah dengan adanya kelas sharing ini, kita bisa berbagi pengalaman juga. Nah, selanjutnya, masih ada waktu ya, Teh? Boleh yang jika ingin bertanya atau menyampaikan experience-nya, saya beri kesempatan kepada Pak Heri Salugu. Silakan, Pak. Halo, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa. wabarakatuh. Terima kasih. Saya berasal dari Jogja. Kebetulan saya bergabung mungkin belum ada 1 bulan, kurang lebih ya bulan Mei, minggu kedua atau minggu pertama begitu. Tapi alhamdulillah progres penjualan saya lumayan, setiap minggu ada progres. Yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, ini kan satu kegiatan yang mengisi waktu luang ya. Saya hampir sama dengan Pak Den Suryadi ya. Saya PNS, seringkali ada WFH, usia juga mungkin sepantaran dengan Pak Suryadi, tapi semangatnya masih ada lah kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu begini, apakah reseller itu bisa meningkat, karir reseller itu akan menjadi apa kelak? Karena saya sebenarnya memiliki beberapa sahabat yang tertarik untuk ikut menjualkan, sehingga ini menjadi semacam peluang lah. Satu ada di Bogor, satu ada di Jakarta, dan satu ada di Bandung. Nah, ini bagaimana untuk mengembangkan jejaring saya supaya mereka bisa memanfaatkan, tapi status saya reseller. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung ada yang jawab ya Bapak ya, gitu. Nah, untuk reseller sendiri nih, memang betul Pak, kadang ketika kita mendaftar suatu produk nih di reseller, kita fokusnya karena jualannya sendiri gitu ya, kita bisa nggak ya nanti jadi apa ke depannya. Kalau di Mayasi ini kita selalu membuka peluang untuk reseller, apalagi kalau resellernya memang yang mau berusaha, mau mengembangkan bisnis ini dan juga cinta sama produk kita gitu ya. Karena insya Allah kan kita baru mulai ya Pak ya, ke depannya nanti kita akan terus bermitra bersama gitu. Nah, kalau untuk reseller sendiri seperti yang tadi saya bilang, itu Bapak bisa bangun tim penjualan. Nah, nanti tim penjualan ini teman-teman Bapak tadi yang berminat itu bisa Bapak ajak menjadi marketer Bapak. Nanti bisa dijelaskan lebih detail mungkin ya oleh agennya di wilayah Bapak. Nah, selanjutnya setelah nanti Bapak memiliki tim penjualan, lalu ternyata nih tim Bapak nih, misalkan Berkah Bento kita sebut ya, tim Berkah Bento ini melesat tinggi penjualannya gitu, alhamdulillah, itu nanti Bapak bisa mengajukan kepada agen untuk menjadi mitra khususnya agen. Nah, nanti pun dari harga beli gitu, itu biasanya jadi lebih murah dibandingkan reseller gitu. Itu nanti jadi mitra khusus agen. Lebarkan lagi sayap. Memang kalau untuk di kemitraan, karena kan kalau di kita ini reseller, ada agen gitu ya, terus langsung ke pusat gitu. Untuk kemitraan memang hanya sampai di situ, hanya sampai Bapak punya tim penjualan. Nah, tapi tim penjualan ini juga nggak akan kecil kelihatannya, Pak. Kalau misalkan nanti tim penjualan Bapak ini semakin melebar gitu, semakin luas, nanti juga akan menjadi besar gitu. Terus juga nanti lebarkan lagi sayap di wilayah yang lain, bukan hanya di produk yang frozen. Bapak jual misalkan bisa dalam bentuk siap saji. Gitu. Cari lagi nanti yang bisa bermitra dengan Bapak. Lebarkannya dari situ, Pak. Tapi betul nih, kalau misalkan memang Bapak punya teman, punya saudara, gitu, punya keluarga yang memang berminat, yang mau berusaha bareng-bareng, jadikan tim penjualan, Pak. Biar nanti afirmasi positifnya lebih banyak lagi gitu. Karena satu tim nih semuanya mau gitu. Kalau biasanya Bapak yang semangat sendiri, sekarang punya tim, semuanya semangat gitu. Semuanya punya target masing-masing gitu. Nah, itu jauh lebih baik. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Oke, begitu ya. Nah, ini sedikit ya Mas Gesa, ada beberapa nih pertanyaan mungkin dari chat walaupun tidak bisa Nadia bacakan satu persatu ya. Boleh, Ini silakan, Teh. ada tadi agak di atas ada tentang boleh gak ya kalau misalkan kasih diskon gitu. Nah, tentunya boleh, tapi ingat kalau untuk harga itu harus sesuai gitu. Karena kan kita sudah punya minimal harga. Kalau misalkan mau di atas harga tersebut, di atas harga eceran terendah atau head, itu boleh, tapi nggak boleh di bawah harga tersebut. Nah, tapi gimana nih kalau poinnya saya mau kasih diskon? Boleh kasih diskon asal by personal.
reseller ini boleh kasih diskon by personal gitu, one by one antar customer gitu. Kalau misalkan disebarluaskan, dibuat poster, dipasang di feed, di story itu nggak boleh karena nanti akan merusak harga pasar dari reseller yang lainnya. Begitu. Gimana nih kalau reseller bisa jadi agen nggak? Bisa kalau misalkan di wilayah tersebut masih ada kuota atau slot untuk menjadi agen. Begitu boleh diisi, tapi selama slotnya sudah terpenuhi, mohon maaf. Begitu. Ini Ya, sepertinya kita sejauh sudah ini mau kurang lebih maghrib masih ya. benar Teh. Sebenarnya pertanyaan mungkin masih banyak ya, dan kita perhatikan juga masih banyak yang penasaran. Tapi tenang aja Bapak Ibu semua, insya Allah untuk program kami seperti hari ini, insya Allah tidak hari ini aja, insya Allah akan berkelanjutan ya Nadia ya. Insya Allah minggu depan juga akan kita adakan kembali dengan materi yang berbeda, dengan yang lebih seru lagi. Jadi mangga Bapak Ibu, jika ada untuk ada pertanyaan boleh nanti disampaikan ke rekan-rekan agennya, ataupun nanti bisa DM langsung ke Mayasi Bento ya di Instagramnya. Begitu, insya Allah nanti akan kami bantu jawab juga. Betul, siap. Nah, ini juga sedikit tambahan lagi nih, tadi dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari reseller. Ini jangan lupa bahwa reseller ini tidak sendirian, bahwa ada agen dan juga ada reseller lainnya di wilayah tersebut. Boleh sekali-sekali ajakin ngopi gitu. Kita diskusi gimana nih penjualan dari reseller yang A, reseller yang B gitu. Kalau ada yang reseller yang orderannya tinggi, chat gitu, tips-tipsnya apa gitu. Nah, jangan sampai terfokus bahwa sendirian harus bisa sendirian. Kita bisa ambil ilmu dari manapun, dari yang terdekat terlebih dahulu begitu. Nah, terus juga memang harus mempelajari tentang strategi berbisnis atau strategi berjualan. Insya Allah juga banyak ya materinya, kita juga bisa diskusi dengan agen langsung. Karena kita mau bikin baju, sebelum bajunya jadi bagus, itu ada polanya terlebih dahulu. Begitupun untuk bisnis, ada pola terlebih dahulu untuk sampai ke closing. Gitu. Minimal yang paling pertama memang mindset dan juga dalami product knowledge. Gitu Mas Gesa kalau dari Nadia. Gitu. Oke, luar biasa Nadia. Mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 17.36. Mungkin untuk hari ini kami cukupkan terlebih dahulu. Atas nama pribadi ataupun dari tim Mayasi Bento, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara kami hari ini. Insya Allah berkah untuk semuanya, tetap semangat. Nanti jika ada pertanyaan silahkan sampaikan kepada kami, dan jangan lupa insya Allah di pekan depan pun akan kami adakan acara seperti ini berikutnya. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, ataupun ada beberapa pertanyaan yang belum dapat kami jawab secara seluruhnya. Kita insya Allah akan bertemu kembali di lain kesempatan ya. Insya Allah di pekan depan ada lagi ya. Betul. Nanti di pekan depan, insya Allah kita akan bertemu, mungkin juga nggak di sore hari, insya Allah di malam hari kalau nggak ada halangan ya. Nanti semoga reseller-reseller yang hadir ini nggak kapok ya. Ini sebelum diakhiri kita screenshot dulu ya Mas, kita foto bareng-bareng dulu, nanti kita share di boleh, silahkan. Baik, siap ya. Udah belum, Aika? Oke, terima kasih. Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat menikmati akhir pekan dengan keluarga. Terima kasih, sehat selalu. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.